Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Datang Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjadi full time blogger sukses. Rata-rata blogger itu sangat ingin menjadi seorang full time blogger. Artinya mereka hanya fokus mengelola blog ya, karena memang blogger biasanya memiliki pekerjaan lain selain mengurus blog. Bahkan mereka banyak yang menjadikan blog hanya sebagai usaha sampingan saja. Padahal jika digeluti dengan baik, blogger juga sangat menghasilkan. Ini terbukti ada banyak full-time blogger baik dalam dan luar negeri yang telah berhasil mendapatkan penghasilan dari blog yang cukup fantastis. Bahkan di antara mereka ada yang awalnya memiliki pekerjaan yang posisinya cukup baik di perusahaan yang benefit dengan gaji mulai dari puluhan hingga ratusan juta. Saya pernah membahasnya di dunia elektronik.net ya. Ada 5 full-time blogger sukses asal Indonesia yang sangat inspiratif. Mungkin pada video berikutnya saya akan membahasnya juga di channel ini. Nah, ketika mereka memutuskan untuk menjadi full-time blogger, tentu banyak sekali yang menentang ya teman-teman, terutama orang-orang terdekat. Karena bagi yang belum paham, keputusan mereka untuk keluar dari perusahaan yang sudah memberikan penghasilan cukup fantastis adalah hal konyol, apalagi hanya untuk mengelola blog yang penghasilannya belum tentu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka berhasil membuktikan bahwa keputusan mereka untuk keluar dari perusahaan dan fokus mengelola blog bukanlah keputusan yang salah ya, karena ternyata penghasilan mereka akhirnya bisa jauh lebih besar daripada ketika hanya menjadi seorang karyawan. Nah, bagi teman-teman yang ingin sukses juga menjadi seorang full-time blogger, saya yakin video ini akan sangat membantu. Sebelum membahas materi, jika teman-teman menyukai tutorial blog dan juga YouTube maupun bisnis online lainnya, silahkan like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk kami terus berkarya. Selain itu juga agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya yakin akan sangat bermanfaat untuk membangun situs teman-teman agar lebih cepat berkembang. Cara menjadi full-time blogger yang pertama, tentu saja teman-teman harus membuat blog sekarang juga teman-teman. Jangan pernah menunda-nunda kesuksesan teman-teman. Karena ketika teman-teman cepat untuk membangun blog, artinya teman-teman cepat juga dalam membangun investasi ya. Jadi jika memang teman-teman ingin menjadi seorang blogger yang sukses, apalagi menjadi full-time blogger, jangan pernah menunda-nunda. Itu kunci utamanya teman-teman. Banyak orang yang ingin sukses ya, dalam bidang apapun, tetapi mereka banyak berpikir, banyak teori. Sesungguhnya yang membuat orang sukses adalah praktek ya. Karena dengan praktek, ilmu-ilmu baru justru akan lebih didapatkan. Praktek itu adalah proses pembelajaran yang sangat akurat menurut saya. Karena dengan praktek kita bisa menemukan kendala dan solusi ya. Maka dari itu teman-teman, saya sarankan sekarang juga silakan buat blog. Blog yang unik dan menarik tentunya, dengan domain yang mudah diingat. Saya sarankan spesifik, misalkan teman-teman membahas tentang artikel belajar ya, teman-teman bisa membuat situs tentang belajar id, belajar.com, belajar.net dan lain sebagainya. Blog teman-teman menggambarkan keseluruhan isi yang ada dalam blog tersebut. Ada banyak platform yang bisa teman-teman pilih, tapi yang populer itu ada 2 teman-teman, yaitu blogger.com dan wordpress.org. Nah, teman-teman jika menggunakan blogger.com, saya sarankan teman-teman untuk custom domain sehingga blogspot di belakangnya hilang ya teman-teman. Dengan menggunakan custom domain, blog yang teman-teman kelola akan tampil lebih profesional sehingga teman-teman lebih dipercaya oleh pengunjung. Ketika tampil di halaman utama pencarian, biasanya setelah yang custom domain itu akan lebih mudah mendapatkan klik. Nah, ketika menggunakan blogspot.com masih biasanya orang kadang berpikir untuk mengklik. Bahkan teman-teman ketika membuat skripsi sendiri, dosen biasanya menganjurkan jangan mencantumkan referensi dari situs yang masih menggunakan blogspot.com. Jadi biasanya yang ditulis hanya yang menggunakan custom domain saja. Ini artinya teman-teman, custom domain itu sangat penting. Maka saya sarankan jika memang teman-teman ingin menggunakan blogger.com, silahkan custom domain dan gunakan template profesional, yaitu menggunakan template premium. Teman-teman bisa membelinya sekali, tapi teman-teman bisa menggunakannya berkali-kali jika teman-teman ingin membangun blog sebanyak-banyaknya. Kemudian teman-teman, jika teman-teman menggunakan wordpress.org, tentunya teman-teman bisa lebih tampil profesional lagi. Teman-teman juga bisa menggunakan berbagai plugin
yang bisa meningkatkan performa blog yang teman-teman kelola. Jangan banyak pikir teman-teman, silahkan buat blog sekarang juga. Cara menjadi full time blogger sukses berikutnya adalah teman-teman harus mempelajari teknik SEO. Teknik SEO adalah ilmu wajib yang harus teman-teman pelajari dan kuasai. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang blogger, tidak bisa terlepas dari yang namanya teknik SEO. Karena teknik SEO adalah media pemasaran kita teman-teman. Teknik ini adalah jalan kita untuk mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya, dimana rumusnya ketika banyak pengunjung maka banyak juga penghasilan. Dengan melakukan teknik SEO, maka setiap postingan yang kita buat lebih mudah tampil di halaman utama pencarian. Teman-teman tentu ingin setiap postingan yang dibuat berada di halaman utama pencarian, sehingga banyak pengunjung yang mengklik tulisan yang kita buat. Bagaimana cara teknik SEO? Tentu teman-teman bisa menyimak pada video-video saya sebelumnya. Saya sudah banyak membahas tentang teknik SEO, baik itu SEO di postingan maupun SEO dari pengaturan blog itu sendiri. Silakan teman-teman praktekkan sehingga setiap teman-teman membuat postingan itu lebih mudah tampil di halaman utama pencarian. Kemudian cara berikutnya yang tidak kalah penting dari teknik SEO adalah teman-teman membuat postingan yang rutin teman-teman. Ilmu dan kemampuan sebagus apapun tanpa praktek hasilnya nihil. Tapi praktek tanpa ilmu juga itu tidak bagus, karena hasilnya juga tidak maksimal. Maka harus imbang antara ilmu dan praktek. Nah, di sini teman-teman, setelah teman-teman mempelajari teknik SEO dengan baik, silakan teman-teman membuat postingan sesuai teknik SEO dan usahakan untuk rutin membuat postingan setiap harinya. Usahakan lebih banyak postingan ya teman-teman, satu hari minimal 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Semakin banyak semakin bagus. Karena ketika teman-teman membuat postingan, artinya teman-teman sedang membangun investasi. Ibaratnya sebuah warung, postingan yang teman-teman buat adalah produk yang ada di warung tersebut. Tentu semakin banyak produk, maka semakin mudah mendapatkan pengunjung. Maka dari itu teman-teman, usahakan untuk rutin membuat postingan setiap harinya. Tidak boleh ada jeda teman-teman. Jadi meskipun teman-teman tidak bekerja di perusahaan, bekerja mandiri, tapi tetap harus memiliki jam kerja yang efektif sehingga teman-teman, perusahaan yang teman-teman bangun bisa cepat berkembang dan maju. Ingat teman-teman, menjadi blogger itu berarti teman-teman sedang membangun perusahaan sendiri. Jika teman-teman rajin saat menjadi karyawan, maka lebih rajinlah saat membangun perusahaan sendiri. Cara menjadi full time blogger sukses berikutnya adalah teman-teman harus memiliki usaha offline yang mendukung. Kenapa sih teman-teman harus memiliki usaha offline yang mendukung? Ini bukan karena teman-teman pesimis ya bahwa blog itu bisa menghasilkan. Gambarannya seperti ini teman-teman. Saya sendiri memiliki usaha percetakan dan juga konter pulsa teman-teman. Di saat blog belum maksimal mendapatkan penghasilan, maka usaha offline bisa membantu. Yang kedua teman-teman, dengan memiliki usaha offline, blog yang teman-teman kelola bisa cepat berkembang juga. Nah, teman-teman bisa membeli artikel di awal agar blog lebih cepat menghasilkan banyak penghasilan. Yang kedua teman-teman, ketika teman-teman fokus terus menulis postingan, biasanya ada titik jenuh. Ya, ada rasa bosan. Nah, ketika kita bekerja offline, maka rasa bosan itu dapat dihindari ya. Misalkan dengan melayani pelanggan, ketemu pelanggan, ada pesanan, kita layani. Jadi ibaratnya ada siang ada malam ya. Jadi ada perbedaan aktivitas, di mana perbedaan aktivitas itu sangat penting agar kita tidak merasa terlalu jenuh. Usaha offline juga sangat membantu untuk memperkenalkan blog teman-teman. Saya sendiri misalkan saya memiliki percetakan undangan. Di undangan itu saya sering menuliskan nama blog saya. Nah, otomatis ketika undangan disebar, banyak orang yang mengetahui blog saya dan bisa berpotensi untuk klik. Selain itu teman-teman, dengan memiliki usaha offline, teman-teman juga memiliki cabang-cabang sumber penghasilan. Kalau kita bisa mendapatkan beberapa sumber penghasilan, kenapa tidak teman-teman? Apalagi jika saling mendukung. Yang terpenting teman-teman, di sini teman-teman harus benar-benar mendapatkan pekerjaan usaha offline yang benar-benar mendukung dengan aktivitas blog teman-teman. Jadi tidak mengganggu. Jadi nanti antara usaha offline dan online itu bisa saling kerjasama teman-teman. Ketika usaha online kita
mendapatkan banyak penghasilan, kita bisa mengembangkan usaha offline kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan karyawan ya untuk menjaga usaha offline kita. Jadi mana nih yang lebih dulu berkembang? Nah, kita bisa menggunakannya. Kalau misalkan usaha offline yang lebih dulu berkembang, kita bisa menggunakannya untuk membangun blog kita agar lebih cepat berkembang. Sebaliknya, jika blog kita sudah sangat berkembang dan sudah mendapatkan banyak penghasilan, kita bisa menggunakannya untuk mengembangkan usaha offline. Kemudian kita bisa menugaskan dengan karyawan untuk mengelola usaha offline, bahkan juga untuk mengelola blog yang kita kelola. Jadi kita nanti bisa cepat berkembang, bisa cepat maju teman-teman. Nah teman-teman, setelah teman-teman blognya sudah berkembang, sudah memiliki banyak penghasilan, teman-teman silakan bisa merekrut karyawan untuk mengelola blog teman-teman. Teman-teman silahkan kembangkan blog tersebut, fokus. Nah setelah blognya sudah bagus, sudah bisa membuat postingan setiap hari, minimal 1 postingan pada blog tersebut, silahkan teman-teman buat blog baru ya. Kemudian bangun blog tersebut seperti blog yang pertama ya. Silahkan kembangkan blog tersebut ya. Terus lakukan dari langkah 1 sampai terakhir ini pada blog yang baru tersebut. Setelah blog ini maju, berikutnya buat blog baru lagi. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman memiliki banyak aset. Nah dengan begini teman-teman, penghasilan teman-teman dari blog bisa terus meningkat setiap waktunya, seiring dengan jumlah investasi teman-teman yang juga terus meningkat. Demikian ulasan ringkas tentang menjadi seorang full time blogger sukses. Nah, kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.